Baiklah para jamaah sekalian, kita melanjutkan ke pembahasan kita. Insya Allah kita masih membahas tentang masalah wudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhul furud al-awalu an-niyatu Fayanwi rafal hadasi awil wudu'i awil toharati lissolati wa waktuha inda gosi awal juz'in minnal wajhi li'anna ibrata bil furud. Jadi kita masih menjelaskan tentang masalah wudu. Ya, waktu pertemuan yang lalu kita sudah bahas tuh, ya. Baru ta'rif wudu. Ta'rif wudu itu apa? Istimalu ma'in ala a'dha'in mahsusin biniyatin mahsusatin. Menggunakan air ke anggota yang ditentukan. Ada berapa anggota yang ditentukan? Ada 4 di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Ya. Tuh. Jadi ada 4. Pertama adalah muka. Yang kedua 2 tangan. Ketiga kepala. Keempat adalah 2 kaki. Ya. Nah, ada fardunya. Fardunya ada 6. Yang pertama al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Fayan wi'rob al-hadasi, maka wajib, ya, orang yang wudu itu niat mengangkatkan hadas. Ya. Nawaitu rob al-hadasil asghari. Ya. Itu boleh, silakan. Awil wudu'i atau niat wudu. Nawaitu fardul wudu'i, enggak apa-apa. Nawaitu fardul wudu'i, boleh, silakan. Ataupun awit toharata li sholati, nawaitu toharata li sholati, enggak apa-apa. Kan biasanya kita mah dari masih kecil diajarinya nawaitu al, ya, nawaitu al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Wa waqtuha, waktunya niat inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh permulaan sebagian daripada muka. Sejuz, ya. Muka itu mana? Muka itu kalau dilihat dari panjangnya min mada biti sya'ri rasi ila muntahadzaqon, itu panjangnya tuh dari tempat jadinya rambut sampai gadok. Nah, kemudian lebarnya minal uduni ilal udun, dari telinga kiri ke kanan. Nah, ini silakan, mau dari mana aja silakan, ya. Sejud sebagian daripada muka. Misalkan air jatuhnya dari pipi dulu, nggak apa-apa di sini. Kita niat. Atau dari gadok ke atas, nggak apa-apa. Kan kita biasanya dari atas, dari jidat, ya. Karena niat itu adalah perbuatan hati, yang mengucapkan adalah hati, maka nawaitu rob al-hadasil asgharinya itu adalah talafud niat, bukan niatnya.
Ya. Kalau kata kitanya apa? Sajaku mengangkatkan hadas kecil padu karena Allah. Itu bagi kita yang nggak ngerti nawa itu teh apa sih? Ya, nawa itu raf'al hadasil asghar itu apa artinya? Ya, nawa itu teh aku niat raf'al hadasi mengangkatkan hadas kecil padu kena Allah. Kalau kita tahu hatinya di dalam hati ngucapin nawa itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, tetap hati kita kudu baca sajaku. Ya, bukan waktu kita pas megang air baca nawa itu kemudian di dalam hati kita waktu membasuh mukanya nggak ngucapin hati kita, nggak jadi niatnya. Ya, karena yang namanya kalimat itu ya di dalam wudu itu indagosi awali juz in minal wajib. Jangan sampai kita ya turunkan tangan kita beres membasuh muka kalau belum beres niatnya. Begitu kan? Jangan kita angkatkan dulu tangan kita dari muka, basuhan muka kita kalau belum beres niat. Niat yang tadi begini, sajaku mengangkatkan hadas kecil atau sajaku menghilangkan hadas padu karena Allah. Ya. Nah, kalau beres satu berarti dihitung tuh satu. Nah, yang keduanya sunnah. Yang ketiganya selanjutnya sunnah. Itu ya. Jangan sampai kita belum beres niat tangan kita sudah beres membasuh mukanya atau diangkatkan dari muka kita. Ya, terus saja kita gosok ya, kita basuh muka kita terus. Selagi belum dapat niat di dalam hati, itu wajib. Ya, wajib. Walaupun enggak ada di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Enggak ada niatnya. Di mana niatnya? Yaitu ngambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama, Masya Allah. Ya. Kalau kita wudhu sempurna, man wadoa ya ala ma'in jarin wasala khalfa qari'in wajabat lahu rahmatan bar. Barang siapa orang yang wudhu di air yang ngocor, ya, di air yang ngocor. Biasanya kita wudhunya di mana? Di keran, ngocor kan? Kemudian wudhunya sempurna dalam artian sesuai dengan ilmunya. Wa shalah khalfa qari'in. Setelah kita wudhu, kita sholat di belakang orang yang qari. Apa qari itu? Bacaannya benar. Ya, bacaan Fatihahnya benar. Tuh. Dalam arti kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Wajabat lahu, maka wajib baginya rahmatal bari, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah. Makanya sholat berjamaah jangan sampai kita tinggalkan. Insya Allah keberkahan ada di situ. Ya, kan kita pengen berkah dunia akhirat. Ya enggak? Dunia bahagia, di akhirat pun pengen bahagia. Itu kuncinya, itu jaga salat kita. Insya Allah ya, kalau kita sudah menjaga salat kita, insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya, kemudian wasani ghaslul wajhi sumia bidzalika li annabihi taqaul muwajjahah. Ya, yang keduanya adalah
membasuh muka. Kenapa dinamakan muka? Karena muka karena apa? Karena dinamakan muka tempatnya pandangan kita. Ya. Kalau kita mandang pertama ke orang yang dilihat apa? Muka. Bukan kakinya ya. Ini kakinya zebra kamu. Pasti mukanya ya. Waduh, alhamdulillah kita kenal nih. Itu. Pasti mukanya, maka disebut dengan taqaul muwajahah. Ya. Saling pandang kita melihatnya ke mukanya, wajahnya. Tuh. Wa tuluha, dan panjangnya kalau misalkan dihitung min mana biti syairasi ila muntahaza qadi atau ila muntahali ini bisa. Jadi diukur dari panjangnya dari tempat jadinya rambut sampai gadok. Tuh. Wa arduha ma bainal udunain. Jadi ada lebarnya itu antara dua telinga itu dinamakan muka. Ya. Kalau belakang bukan muka lagi. Ya. Tuh, di sini. Ini muka nih. Dan ketika kita membasuh muka, setiap sesuatu yang ada di muka itu wajib harus terbasuh. Ya. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air. Misalkan ya di muka kita di kepala kita, di jidat kita ada koyok, ya, atau salon plastik, hansaplas, itu air langsung. Itu wajib kudu dibuka dulu, kudu dibuka, ya, itu. Atau misalkan kita habis kondangan, ya, makan wajib, ya. Supaya kecil habis kondangan ditempelkan jidat. Sembayang nggak dibuka, wudu nggak dibuka, sah, dibuangin dulu, karena itu bisa menghalangi air wudu. Ya, harus bersih daripada sesuatu yang menghalangi air wudu kepada anggota ataupun kepada muka itu. Wa yajibu ghusluha kulluha zahiran wa batinan. Ya. Jadi wajib. Tuh. Kemudian di dalam muka, ya, hukmu ghusli sya'ri syu'uril wajib, hukumnya membasuh rambut, ya, yang ada di muka. Di muka kita ada rambut enggak? Ada. Apa nama muka dari telinga ke telinga, dari jadinya rambut sampai jenggot. Ada muka, ada rambut. Ada di cangkang. Ini rambut. Terus apa namanya? Jenggot. Budek. Apa jenggot? Budek. Terus kumis. Alis. Ya. Itu semua harus terbasuh zahiran wa batinan. Luar dan dalamnya. Ya. Luar dan dalamnya. Kecuali kalau misalkan yang punya jenggotnya tebal, ya, jenggotnya tebal, ya. Kalau jenggot tebal, dihitungnya gimana? Dihitungnya kalau misalkan kita lihat jenggot kita udah nggak kelihatan kulitnya, kulit muka kita nggak kelihatan, itu namanya tebal. Tapi kalau misalkan masih kelihatan, itu dihitung masih tipis. Nah, kalau misalkan jenggotnya tebal, ya, makanya kan ada ya seorang ulama di Banten namanya Isyari, itu masih ada beliau, ya, itu masya Allah, mulutnya apa sampai ke mulutnya, itu Abu Yasyari. Nah itu. Nah, kalau misalkan masih kelihatan kulitnya, itu jenggotnya itu dihukumin tipis. Tapi kalau misalnya udah nggak kelihatan, misalkan saking tebalnya, itu hukumnya tebal. Nah, bagi orang yang mempunyai, ya, jenggotnya yang tebal ketika wudu, nah, cukup, nggak usah sampai ke kulitnya.
Ya walaupun nggak sampai tembus ke kulitnya nggak apa-apa. Itu. Walaupun nggak sampai ke kulit nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih kelihatan kulitnya, itu mah harus terbasuh dalamnya. Itu. Ya. Jadi harus berbasuh. Tuh, ya di sini Dhabitul liyatil kasifati wal khafifati. Al kasifatu hiya allati la tura basyaratuha min majlisil mukhatab. Ya. Jadi yang dinamakan jenggot yang tebal yaitu yang tidak bisa terlihat ya kulitnya ketika kita oleh orang yang di depan, ya muwajah tadi yang depan itu, ataupun kita misalkan bercermin ya ngaca dia nggak kelihatan itu kulitnya. Tuh. Kemudian yang ketiganya asalisu ghasul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiganya adalah membasuh dua tangan ma'al mirfaqaini serta dua sikutnya. Ya. Kenapa kita diwajibkan ketika wudu membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan? Karena biasanya yang kita lakukan, kita berbuat maksiat yaitu dengan anggota yang ada di muka, ya enggak? Mata, Masya Allah, itu mata. Ya, kadang-kadang kita tiap waktu maksiat mata, ya enggak? Kemudian mulut sama begitu juga, dibandingkan zikirnya sama gibahnya, banyakkan gibahnya, ya enggak? Tuh. Itu semua bisa terhilangkan dosa mata, dosa mulut kita, dosa telinga kita dengan sebab kita wudhu dengan sempurna. Dan dosa tersebut akan berjatuhan bersama jatuhnya air wudhu. Makanya wudhu kita yang sempurna, Masya Allah. Jadi orang yang wudhu itu insya Allah wudhunya yang sempurna, dosanya akan bersih, akan hilang. Kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Tuh. Jadi harus diperhatikan ketika kita di dalam masalah wudhu, terutama yang wajibnya. Ya. Ma'al mirfaqa ini sampai dua sikutnya. Jadi ketika kita wudhu harus sampai kedua sikut. Ya. Kalau misal kita pakai baju yang metet nggak sampai ke sikut kita, buka bajunya, jangan sayang, ya, gitu. Buka dulu. Kenapa? Karena layatimul wujub illa bi bahwa wajibun. Karena batas tangan itu sampai ke sikut, maka membasuh sikut itu termasuk wajib. Nggak akan sempurna kalau nggak dibasuh. Itu. Misalkan ambil cuma sampai betis tangan sampai sini, enggak sah. Harus sampai apalagi lebih daripada sikut, ya. Cuman ada sunnahnya ketika kita membasuh tangan. Kalau kita membasuh tangan biasanya gimana? Biasanya kita sikut dulu, ya enggak? Sikut dulu. Biasanya, ya. Sikut dulu, ya. Sunnahnya apa? Kita ambil air, kemudian kita basuh gitu. Ya. Bukan gitu. Kan kita biasa enak ya. Gini langsung dikucurkan ke sikut. Dari sikutnya ke sini. Tuh. Udah, yang sunnahnya dari tangan gitu. Ini sunnahnya, bukan
Disodokkan gitu tuh. Bukan ya. Itu pesunahan di dalam membasuh tangan. Ya. Jadi walaupun enggak apa namanya? Enggak dari tangan dulu gitu kan. Misalkan langsung ke sikut sah, cuma enggak dapat pesunahan di waktu membasuh tangan. Ya. Tuh, Masya Allah ya. Jadi kita harus perhatikan tuh. Sebab ada dosa yang bisa terampunkan. Ya. Itu dosa yang terampunkan dengan sebab kita menyempurnakan wudhu kita. Ya. 3 macam amalan yang bisa menggugurkan dosa kita. Yang pertama katakan yang ini isbagul wudu indal makari. Menyempurnakan wudu ketika kita segan. Ya. Biasanya kalau kita wudu segan biasanya apa? Ya. Kalau musim ogah banget dingin banget. Tetap walaupun dingin kita sempurnakan. Itu bisa menjadikan ampunan dosa. Yang kedua, intidharus shalah ba'da shalat. Nunggu sholat setelah datang sholat. Ya. Nunggunya bukan sambil ngadu bakok tapi nunggunya sambil wiridan, ya. Nunggunya sambil baca Al-Qur'an. Ya, biasanya kalau orang tua dulu mah tahu sekarang mah. Biasanya habis maghrib enggak pada balik, ya, nungguin tuh sampai datangnya isya. Di mana? Yang di musola, yang di masjid, di masjid, ya. Tapi nunggunya bukan sambil ngadu bako, nunggunya sambil wiridan, sambil baca Al-Quran. Itu bisa menghapuskan dosa kita, ya. Terus yang ketiga apa? Naqlul aqdam ila masajid. Melangkahkan kaki kita ke masjid, sholat berjamaah. Itu setiap langkahnya ampunan dosa, ya. Bahkan kalau kita berjamaah sholat subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu akan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Apanya? Bagi 2. Ya. Itu bensin, itu putaran ban. Ya. Tetap ya, tetap. Jadi melangkahkan kaki datang ke masjid kan lebih utama. Kita walaupun punya motor ya jalan gitu. Kalau misalkan masjidnya dekat, jangan ogohan lah, masih dekat pakai motor ya, insya Allah ya setiap langkah kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 amalan apabila kita laksanakan itu bisa diampunkan dosa kita. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu. Yang kedua, nunggu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Warabi'u masu ba'di basyari rasi aw sya'rihi wallahu a'lam bishawab. Ya, segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya. Mudah-mudahan barokahnya kita kumpulnya pada malam hari ini menjadikan wasilah kita dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusan kita dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan soleh. Dan juga mudah-mudahan barokahnya kita
duduknya di majlis yang mulia ini, apa yang kita hajatkan mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniyah wa ikun salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi